Ya, selamat siang teman-teman semuanya. Kali ini kita akan melanjutkan kuliah ruang dan perilaku di pertemuan ke-10 dengan judul analisis pola interaksi ruang dan kegiatan. Jadi pada pembahasan kali ini teman-teman diharapkan mampu menjelaskan keterkaitan ruang dan aktivitas dalam berbagai skala, lalu menjelaskan teknik analisis untuk memahami pola ruang perilaku dalam berbagai skala, mengaplikasikan metode analisis ruang perilaku dalam berbagai skala, dan menarik kesimpulan atau mendiskusikan dari hasil analisis tersebut. Dan yang terakhir adalah merekomendasikan perubahan ruang, terutama ruang pada skala mikro dan meso, di mana kita bisa mencermati elemen ruangan secara langsung dengan menggunakan panca indera. Ya, untuk pengantar di pertemuan kali ini adalah bahwa kita harus bisa mencermati interaksi ruang dengan kegiatan yang terjadi secara dinamis dan berulang, sehingga membentuk sebuah pola perilaku yang dapat diamati pada level mikro hingga makro. Nah, pada level mikro yang dimaksud ini adalah level di mana manusia bisa memperhatikan perilaku dengan menggunakan kelima panca inderanya, atau pada level manusia, pada level sight. Dan pada level meso adalah level neighborhood atau kawasan, sedangkan level makro adalah level kota. Oke, untuk memahami analisis perilaku dalam berbagai skala, pertama kita melihat pada skala yang paling kecil, ya, level mikro atau skala manusia. Di sini kita melihat aktivitas manusia terhadap setting ruangnya, sehingga kita bisa mencermati jika ada misalkan sekelompok pemuda sedang duduk-duduk berdiskusi di halaman depan rumah yang terkena tutupan vegetasi misalkan. Nah, di situ kita bisa melihat secara langsung elemen-elemen fisik apa yang mampu mempengaruhi pola perilaku dari manusia. Nah, untuk strategi analisis pengamatannya adalah teman-teman bisa menggunakan place atau people centered mapping. Lalu setelah itu teman-teman juga bisa melakukan observasi baik menggunakan video maupun fotografi, dan teman-teman bisa menjelaskan dengan menggunakan 4 pertanyaan, apa kegiatannya, kemudian siapa yang melakukan kegiatan tersebut, di mana, dan kapan. Nah, pertanyaan di mana ini menunjukkan pada setting ruangnya yang spesifik yang bisa kita amati dengan menggunakan panca indera. Lalu pada level meso, ini merupakan level skala kawasan, yang mana hubungan aktivitas dengan elemen-elemen ruang pada tingkat kawasan, yaitu fasilitas-fasilitas serta amenitas yang ada di sana. Bagaimana cara menganalisis hal ini? Yaitu pendekatan yang paling make sense adalah dengan menggunakan overlay kernel density dengan aktivitas, atau kalian melakukan kernel density untuk aktivitas yang sudah direkam dengan menggunakan observasi baik video maupun fotografi. Lalu kalian juga bisa menganalisis dengan menggunakan hotspot atau cold spot untuk mengidentifikasikan klaster aktivitas yang ada pada ruang kawasan. Dan skala yang paling besar adalah skala makro atau skala kota. Kita melihat pola aktivitas secara skala kota. Apa sih yang bisa diamati? Yaitu adalah perilaku pergerakan, agregat pergerakan, atau maupun agregat atau klaster dari aktivitas. Nah, strategi yang bisa diamati, kita bisa menggunakan hotspot
dan juga cold spot untuk mengamati klaster aktivitas. Hanya saja skala atau boundary-nya adalah kota. Lalu teman-teman juga bisa menggunakan space syntax untuk analisis closeness sama bitwitness centrality, atau untuk menganalisis pola perilaku pergerakan berdasarkan pada konfigurasi ruangan kota. Nah, jika diamati dari level mikro ke level makro, itu ada agregat aktivitas. Artinya teman-teman sudah tidak bisa mengamati jenis aktivitas secara detail dan elemen ruang apa yang mempengaruhi perilaku ruangan tersebut. Kalau misalkan pada level mikro, teman-teman masih bisa melihat orang itu berjalan di pedestrian yang banyak vegetasinya dibandingkan dengan pedestrian yang tidak. Namun pada level makro, teman-teman hanya bisa mengasosiasikan jika ruang-ruang yang banyak kanopi hijaunya itu lebih diinginkan untuk orang berjalan atau menikmati ruang luar di sekitar kanopi-kanopi hijau tersebut. Nah, ya ini penjelasannya. Jadi pengamatan yang kita lakukan adalah memang berasal dari elemen mikro. Jadi kita mengamati suatu kegiatan secara langsung dengan menggunakan panca indera mata kita, menggunakan telinga, dan juga menggunakan kulit ya untuk merasakan suhu misalkan. Lalu teman-teman melakukan pencatatan pada peta. Nah, hal tersebut bisa kita agregat hingga level kota, baik dengan menggunakan data primer maupun data sekunder. Hanya saja seperti tadi yang sudah saya jelaskan, semakin ke level makro, itu aktivitas yang mungkin bisa diobservasi adalah berkaitan dengan perilaku mobilitas penduduk, lalu misalkan pola perilaku sebaran bermukim, baik untuk masyarakat kelas atas, menengah, ke bawah, lalu juga pola interaksi sosiospasial masyarakat. Sedangkan yang pada level mikro, amatannya semakin menjadi lebih jelas, misalkan anak-anak bermain di bawah pohon, mengobrol bareng teman-teman di kursi-kursi berunda. Dari situ kalian bisa mengamati apa sih peran setting ruang dengan adanya kursi yang berunda dengan pola interaksi masyarakat di situ. Misalkan mereka bisa duduk-duduknya dengan siapa, misalkan dengan pacar atau mungkin dengan sahabat, dengan teman-teman dalam satu grup. Dari sini faktor-faktor ruang, setting ruang sebagai faktor penarik yang mampu mengakomodasi maupun menghambat orang untuk melakukan aktivitas sehingga membentuk pola, itu semakin terlihat pada level detail. Nah, di sini contoh-contoh analisisnya ya, peta pola ruang dalam peta pola ruang dan aktivitas dalam berbagai skala. Yang pertama ini adalah skala makro hingga meso. Kita hanya bisa melihat distribusi masyarakat pola distribusi masyarakat yang memiliki handphone misalkan. Dan kita bisa melihat bagaimana handphone tersebut ya sebagai salah satu media sosial itu ternyata dimiliki oleh masyarakat yang penduduk di kota atau di downtown. Jadi aktivitas pemanfaatan jaringan transmisi handphonenya itu semakin terlihat pesat sebagai satu wadah. Orang di kota itu lebih banyak melakukan aktivitas sosial, berkomunikasi. Nah, untuk level selanjutnya masih makro ke meso, namun di sini mungkin lebih melihat pada area bagian wilayah kota. Misalkan adalah node-node atau simpul-simpul dari pejalan kaki. Di situ kita bisa melihat node mana di area perkotaan yang banyak pejalan kakinya. Dan di sini kita bisa melihat semakin banyak pejalan kaki berarti semakin livable, dalam artian kawasan tersebut semakin livable dan juga hidup. Lalu yang terakhir di sini ini level kawasan yang lebih kecil, yaitu bagaimana pola perilaku
ruang luar pada satu kawasan lingkungan permukiman itu dipengaruhi oleh fungsi dari bangunan yang ada di sana. Dan kita bisa melihat ya yang bulat-bulat itu merupakan hasil dari observasi menggunakan video, kemudian dipetakan lagi dalam sebuah peta. Nah, untuk skala yang semakin lebih kecil lagi, kita hanya bisa melihat informasi tersebut lebih detail, tidak mengasosiasikan lagi seperti yang pada level makro ya. Untuk level meso mikro, bahkan hingga yang betul-betul mikro, kita melihat pengaruh dari setting fisik. Kalau yang tadi itu contohnya adalah fungsi bangunan, baik itu ruang terbuka, alun-alun, plaza, kemudian fungsi komersial, itu bisa menarik aktivitas, menarik perilaku masyarakat untuk beraktivitas di sana. Sedangkan untuk level mikro, ya setting-setting ruang itu bisa kita lihat seperti yang ada di gambar tengah ini. Itu ada meja-meja yang difasilitasi dari sebuah street cafe, orang pada duduk bercengkrama membuat sebuah pola aktivitas teritorial publik di situ. Kemudian ada jalan koridor di sini, orang berjalan. Lalu juga karena ini termasuk aktivitasnya ramai ya, karena kita melihat adanya fungsi-fungsi komersial dan juga jasa serta restoran yang ada di sana. Lalu pengamatan yang lebih detail lagi di sini kita harus sensitif menggunakan panca indera ya, di mana sih masyarakat tersebut memilih untuk beraktivitas, apakah di tempat yang terkena sinar matahari atau tidak. Karena ini contohnya adalah di daerah-daerah Eropa bagian utara seperti di Swedia dan Norwegia, maka ketika ada cahaya matahari, masyarakat cenderung untuk memilih ruang tersebut untuk berkomunikasi dan berinteraksi di ruang luar. Nah, oke, sekarang kita masuk ke analisis perilakunya yang lebih spesifik dan lebih detail ya. Yang kita amati adalah pembagian jenis aktivitasnya, lalu siapa, kapan, apa, dan juga mungkin kita bisa menambahkan persepsi dari emosi ruang tersebut. Dan juga teman-teman bisa mengamati teritorialitasnya, mengkaitkan dengan teritorialitas, serta iklim dan perilaku.